bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang zat dan perubahannya. Zat didefinisikan sebagai sesuatu yang menempati ruang dan punya massa tersendiri, sementara wujud zat adalah bentuk berbeda dari zat tersebut, seperti padat, cair, dan gas. Pada dasarnya, semua itu termasuk kategori benda, materi tidak hidup. Untuk melihat contoh perubahan wujud zat, es batu yang berupa zat padat bisa mencair menjadi suatu cairan. Dengan begitu, perubahan wujud zat berarti berubahnya bentuk suatu zat menjadi wujud zat yang lain. Lantas, apa saja jenis perubahan-perubahan tersebut? Setidaknya ada 6 perubahan wujud zat yang bisa dipantau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini daftar jenis perubahan tersebut lengkap dengan penjelasan dan contohnya masing-masing. 1. Membeku. Pada kasus ini, suatu zat cair mengalami pendinginan sehingga kandungan yang ada di dalam melekat menjadi padat. Contoh peristiwa perubahan wujud zat ini terjadi kala pembuatan es batu, yakni air yang dibekukan menggunakan pendingin freezer sehingga berubah menjadi es batu. 2. Mencair. Lawan dari membeku, es batu yang terkena panas akan mengurangi kembali menjadi cairan. Contohnya terjadi ketika kita membeli es krim, maka tidak jarang ada yang menetes kendati bentuk awalnya padat. 3. Menguap. Perubahan ini diartikan sebagai berubahnya zat cair menjadi zat gas. Contohnya dapat dilihat ketika kita memasak air, maka di atas panci biasanya muncul asap putih berair yang dihasilkan akibat penguapan. 4. Mengembun. Berlawanan dari menguap, zat cair yang sudah jadi gas akan berubah lagi menjadi zat cair ketika bersentuhan dengan udara dingin. Ketika pagi hari misalnya, tak jarang di rumputan ada banyak butir-butir air kendati malam hari tidak hujan. 5. Menyublim. Benda berwujud padat ternyata bisa juga berubah menjadi gas melalui proses menyublim. Oleh sebab itu, pengertian menyublim adalah berubahnya zat padat menjadi gas. Contoh penggunaan kamper di lemari. Perlahan benda akan menyusut karena sedikit demi sedikit berubah menjadi gas pengharum. 6. Mengkristal. Berbanding terbalik dengan menyublim. Mengkristal diartikan sebagai perubahan zat gas menjadi zat padat. Contoh sederhananya adalah salju. Benda ini dihasilkan dari mendapatnya gas akibat suhu dingin berlebih, sehingga menghasilkan butiran padat kecil yang turun ke bumi. Sifat serta contoh wujud zat masih berhubungan dengan ketiga wujud zat di atas. Ternyata ada sifat dan contoh yang bisa merincikan masing-masingnya. Berikut ini lampiran sifat wujud zat tersebut. 1. Sifat zat padat dan contohnya. Zat padat punya sifat berbentuk tetap, maksudnya berbentuk tidak akan berubah jika dipindahkan ke wadah-wadah lain. Selain itu, volumenya pun diklaim bersifat relatif tetap. Untuk contohnya, kita dapat melihat sebuah batu yang berbentuk bulat. Jika diletakkan di dasar kolam yang berisi air, maka bentuknya akan tetap dengan volume yang tetap pula. 2. Sifat zat cair dan contohnya. Berbeda dari zat padat, zat cair akan berubah-ubah bentuknya menyesuaikan wadah namun volumenya tetap. Sebut misalnya ada cairan berupa kecap kental, jika ditaruh botol, maka bentuknya menyerupai botol. Jika diletakkan di mangkuk, maka bentuknya berubah lagi. Sekian video yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Saya wassalamualaikum bro.